Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فرائض علي وتطوع عليكم الوتر والنحر والصلاة الضحى صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini masih diberi keistiqomahan untuk melakukan amal kebajikan. Yang istiqomah itulah yang senantiasa kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan, kekonsistenan dalam melakukan amal ibadah, di mana kita senantiasa mudawwamah, senantiasa melakukan amal kebajikan sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, baik dalam suasana hari raya ataupun hari-hari biasa, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Istiqamah inilah yang berat, sehingga kita berharap kita tetap istiqamah dan hingga akhir hayat kita insyaallah diberikan jalan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang sudah sekuat tenaga mengerahkan segenap jiwa dan raganya, mengeluarkan dengan seluruh harta bendanya demi mempertahankan kebenaran, membawa risalah ilahiyah, itulah Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, "Salatun faraidun alayya." Ada 3 perkara yang itu menjadi wajib bagiku, wa tatawwu alaikum, dan itu menjadi sunnah bagimu. Kata Rasul, ada 3 perkara yang bagi Rasul itu hukumnya wajib, tapi bagi kita semua sebagai umatnya itu hanya tatawwu. Apa itu tatawwu? Sunnah. Apa saja itu? Yang pertama, sholatul witr, sholat witir. Bagi Nabi Muhammad, sholat witir itu wajib hukumnya. Bagi kita, sunnah saja hukumnya. Yang kedua, an-nahr. Apa itu? Korban. Bagi Nabi Muhammad, kurban setiap hari raya Idul Adha itu hukumnya wajib. Tapi bagi kita semua sunnah muakkadah. Tentu ini berbeda pendapat dengan apa yang menjadi pendapat Imam Hanafi atau dari kalangan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Sehingga kata Imam Hanafi, kalau ada orang dia mampu akan tapi dia tidak mau korban, maka dia sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, tetap kurban hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah yang ditekankan? Berikutnya kata Nabi, setelah kurban yang disebutkan sebagai sesuatu yang wajib bagi beliau dan sunnah bagi kita umatnya, apakah itu? Yakni sholatul duha, sholat duha. Bagi Nabi Muhammad sholat duha itu wajib.
tapi bagi kita sunnah saja. Sehingga namanya hukum dalam kitab-kitab fikih para ulama, khususnya kitab-kitab kaidah fikih, yang namanya sunnah harus ditetapkan sebagai sesuatu yang sunnah, wajib harus ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib. Sehingga tidak ada lagi kemudian di antara kita yang bilang bagi saya sholat sunnah itu hukum, sholat duha itu hukumnya wajib. Sehingga saya jangan sampai kelewat namanya sholat duha. Tidak boleh. Namanya sunnah harus ditetapkan sunnah. Tapi menurut saya wajib, nggak bisa seperti itu. Rasul sendiri mengatakan bahwasanya sholat duha itu hukumnya sunnah. Sholat witir itu hukumnya sunnah. Jadi walaupun kita mempunyai semangat, jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita, bagi saya sholat duha wajib bagi saya. Makanya saya jangan sampai ketinggalan sholat duhanya. Jangan sampai keluar demikian. Kenapa? Karena berarti sudah merubah hukum dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik di sini terkait dengan kurban yang beberapa hari ke depan mayoritas di antara kita insya Allah akan menunaikannya. Kurban menurut jumhur para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur itu apa Ustaz? Jumhur itu artinya mayoritas. Ada jumhur, ada ijma. Kalau ijma semua ulama sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat. Itu ijma. Kalau jumhur mayoritas ulama. Ada berarti yang minoritasnya. Contohnya apa? Jumhur para ulama, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, kurban hukumnya sunnah. Berarti ini jumhur. Menurut Imam Hanafi, wajib hukumnya. Berarti yang menjadi jumhur di sini adalah pendapat imam yang paling banyak, yakni Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga ketika pun ada yang mengatakan bahwasanya saya sih ngikut pendapat Imam Hanafi saja, silakan, nggak masalah. Tapi tetap kaidahnya yang menjadi jumhur adalah yang menjadi pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas menetapkan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Dalam ilmu hukum fikhiyah, yang namanya sunnah itu ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Sementara sunnah ab'ad itu sunnah yang biasa saja. Contohnya apa? Contohnya sholat. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang selalu menyertai sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ini termasuk sunnah muakkadah. Apa bedanya dengan sunnah ab'ad? Kalau dalam bahasa sederhana, siapapun orang yang menyepelekan sunnah muakkad berarti dia sudah menyepelekan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang lain pada sholat sunnah dulu sebelum qomat itu 2 rakaat. Ada yang nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat 2 rakaat dulu? Nggak apa-apa, sunnah ini. Besoknya kayak gitu lagi. Kenapa nggak sholat sunnah dulu? Masih ada waktu. Nggak apa-apa, sunnah ini. Besoknya lagi kayak gitu lagi. Besoknya lagi kayak gitu lagi. Orang yang demikian berpotensi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berarti dia sudah menyepelekan sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak sholat sunnah dulu? Ini masih ada waktu. Ya, sunnah ini. Namanya sunnah kan dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Benar, tapi sunnah muakkad.
Kalau sepanjang hidup kita menyepelekannya, berarti kita telah meremehkan pemberian Rasulullah. Kalau diibaratkan lagi, Rasulullah ngasih hadiah ke kita, sama kita nggak terima. Sekali nggak diterima, Rasulullah nggak apa-apa. Rasulullah ngasih lagi, kita nggak terima lagi. Rasulullah ngasih lagi, nggak terima. Terus-terusan Rasulullah memberikan sesuatu kepada kita nggak terima. Wah, bukan dog kayak mengkenen sih. Dikasih sesuatu hadiah yang begitu istimewa enggak diterima. Dia telah menyepelekan pemberian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah muakkadah. Kalau sunnah abad, sepanjang hidup kita tidak melakukannya, aman, nggak apa-apa, insya Allah. Dan masalahnya kurban ini hadirin, sunnahnya bukan sunnah abad. Menurut pendapat mayoritas para ulama, kurban itu sunnahnya sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad berarti bagaimana? Paling tidak selama kita hidup di dunia, sekali kita melakukannya. Rasulullah menyampaikan, man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, li ayyudhiya, untuk berkurban, fala yudhiya, tapi dia tidak mau berkorban, fala yahdur musallana, maka janganlah dia hadir di tempat sholat kami, kata Rasul. Siapa yang punya kemampuan tapi enggak korban, maka kata Rasulullah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Oh, berarti itu dilarang atau bagaimana Ustaz? Bukan larangan mutlak, tapi itu hanya sindiran saja. Artinya apa? Orang dia punya kemampuan untuk korban tapi dia nggak mau korban. Wah, golongan ada wong medit bisa aja mene-mene maning. Gampangnya sih konon. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai kemampuan. Cuma masalahnya yang harus kita perhatikan adalah kemampuan dalam kaitannya korban beda dengan kemampuan zakat. Kalau zakat sudah ditetapkan, kalau dirupiahkan, kita dengan menggunakan standar perak misalnya. Siapapun orangnya yang punya rekening tabungan di bank sekitar 24-25 juta, maka dia sudah termasuk orang yang terkena wajib zakat. Kenapa? Karena sudah mencapai nisabnya. Kalau standarnya pakai standar emas, siapa orangnya yang punya tabungan rekening bank, dia ada di dalamnya 80 juta lebih, maka dia terkena wajib zakat. Kenapa? Karena sudah mencapai satu nisab harta yang dimilikinya. Ini zakat. Zakat mal, zakat harta. Bagaimana dengan korban? Siapa yang mempunyai kemampuan? Kemampuan batasnya apa? Oh, batas zakat. Tidak ada satupun ulama yang menyebutkan bahwasanya kemampuan standarnya dalam kaitannya korban, standar zakat. Kemampuan di sini bagaimana? Kemampuan minimal. Contoh, kita punya uang di rekening bank ada 5 juta. Korban kambing paling murah sekarang itu 2,7 juta. Maka di sini berarti kita sudah termasuk kategori orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkorban. Jadi jangan, saya hartanya belum satu nisab, jadi saya nggak bisa korban. Jare siapa kayak mengkonon tuh? Ya jare isun nyato, belum jare dewek. Saya hartanya belum satu nisab, sehingga saya nggak korban dulu. Kata siapa? Orang korban ada batasan nisabnya itu? Nggak ada. Orang korban batasnya kalau kita mampu. Sehingga kalau kita bahasa sederhanakan, kita punya uang 5 juta. Sementara hewan korban yang paling murah domba sekarang misalnya 2,7 juta. Maka berarti kita termasuk orang yang mempunyai kemampuan. Loh, berkurang Ustaz tabungannya. Ya itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Kalau ada orang kaya raya, uangnya bermiliar-miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kemudian dia korban sapi paling besar 50 juta. Hebat ya Ustaz, hebat. Beli apa? Wong sugih, semono recehan. Beli garok bae ibarat kata telu kali krok rigel kabeh duite. Wong sugih. Orang kaya raya
korban di satu masjid. Banyak masyarakat yang takjub. Hebat. Pak Haji korbannya gede. Beli hebat beli apa? Wong sugih sih. Recehan 50 juta. Yang hebat itu orang yang mempunyai tabungan pas-pasan. Akan tapi dia mengeluarkan sebagiannya untuk berkorban. Inilah korban yang sesungguhnya. Di saat perasaan begitu berat untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita punya, akan tapi kita tetap melakukannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dahulu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, Allah nggak nunggu Nabi Ibrahim punya anak banyak dulu, enggak. Allah nggak nunggu Nabi Ibrahim punya anak 5, 10, baru kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk korban. Enggak. Nabi Ibrahim baru punya anak satu-satunya. Allah perintahkan dia untuk mengorbankannya. Kalau Nabi Ibrahim punya anak 5, kemudian Allah perintahkan untuk mengorbankan salah satunya, dan kemudian Nabi Ibrahim taat dengan perintah Allah, itu wajar. Anak 5 disembelih siji masih anak 4. Kalau Nabi Ibrahim punya anak 10, Allah perintahkan dia untuk mengorbankan salah satunya, wajar. Bilang 10 aja anaknya dikorbankan siji, ya wajar. Masih anak sangat luwian. Apa mana kang dikorbankan kang rada blubut ya. Kian. Tidak. Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya. Itu pun Nabi Ibrahim menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkannya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sudah memasuki usia remaja, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankannya. Untungnya Nabi Ismail yang masih kecil pada saat itu termasuk kategori anak yang soleh. Saya bisa bayangkan andai kata Nabi Ismail ini bukan anak yang soleh, pada saat itu Nabi Ibrahim mau menyembelihnya, dijamin melayu Nabi Ismail. Cung bapak dikongkon ning Gusti Allah nyembelih ro priwe cung bapak mong melayu. Disunati bocah pada melayu, apa mana jangan disembelih. Nabi Ismail orang yang soleh. Kenapa? Karena bapaknya soleh, karena ibunya soleh. Pelajaran bagi kita, kalau kita mau mempunyai anak yang soleh dan solehah, maka kita sebagai orang tua pun harus berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Ini kadang-kala kita mau punya anak soleh, tapi orang tua ya rada blubut. Cung mana ngaji, bapaknya sih kuskomaning. Cung sana berangkat ke masjid sholat, bapaknya sih bisa komaning baik. Ngongkon anaknya mangkat masjid ya biar kayak beli masjid. Ning kana-kana insyaallah ning kana sih insyaallah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban batasan seseorang mampu untuk berkorban tidak sama dengan batasan zakat. Kalau orang mampu untuk berzakat ada batasannya. Punya harta sekian, wajib zakat. Kalau kurban tidak ada batasannya. Sehingga jangan ada lagi di antara kita yang kemudian saya tabungannya cuma 5 juta. Kalau misalnya dibeliin kambing 2,5 juta, saya tinggal 2,5 juta, berkurang dong. Nanti ajalah zakatnya. Padahal itu sudah terkena dari hadis Rasulullah, man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai kelapangan. Yang pas-pasan itu hadirin, kalau misalnya kita rekening tabungan bank cuma ada 3 juta. Kita beli hewan kurban paling murah 3 juta. Itu pas-pasan tuh. Pas-pasan. Udah nggak usah korban lagi. Tapi kalau misalnya masih ada sebagiannya yang kita masih menjadi hak kita, maka kita termasuk orang yang terkena anjuran untuk melakukan sunnah muakkadah itu. Jadi mulai dari sekarang yang belum korban barangkali bisa introspeksi lagi, muhasabah lagi. Kita semangatnya bukan hanya semangat luruh daging, tapi semangatnya juga bagi-bagi
daging. Karena kata Rasul, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bisa korban tapi beli gelem kurban, pengennya ngantri daging korban. Ya, ibu kan mampu apa beli mampu itu si HP-nya iPhone. Iya yo. HP 4 juta tuku wani, HP 5 juta tuku wani. Beli HP 5 juta 4 juta berarti duit kongkon tuku wedus korban cuma 2,5 juta beli duit. Ini termasuk hadis Rasulullah Muhammad SAW disindir. Udah dah, yang orang punya kemampuan untuk berkorban tapi enggak korban, udah enggak usah dekat-dekat tempat sholat kami gitu. Maksudnya sindiran saja, bukan larangan, jangan enggak, cuma sindiran saja. Maksudnya apa? Maknanya isin. HP bagus tapi beli gelem korban. Isin, motor bagus tapi beli gelem korban. Malu. Punya HP, punya rumah, punya segala macam. Tiap minggu status WA OTW. Minggu depannya OTW biasa bendina. Ake duit ya alhamdulillah gaya. Tapi pas waya korban beli gelem korban. Ini termasuk orang yang terkena hadis Nabi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi kemampuan untuk berkorban sehingga kita insyaallah mendapatkan balasan predikat pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau sekali-kali tidak mendapat pahala kebajikan yang paling sempurna sehingga engkau mau mengeluarkan sebagian harta yang kau cintai. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Ada? Kalau tidak ada saya kira cukup. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.